Pertama, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ghin, ain, kha, dan ha. Maka nun mati atau tanwin harus dibaca dengan jelas dan terang. Bacaan ini disebut idhar halqi. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini, dengarkan dan ikutilah. Man amana, man amana, kufuwan ahad, kufuwan ahad. Pada kalimat man amana terdapat nun mati bertemu dengan hamzah atau alif, maka dibaca jelas atau terang, maka berbunyi man amana. Begitu pula pada kalimat kufuwan ahad. Pada kalimat ini terdapat tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, maka dibaca terang atau jelas, sehingga berbunyi kufuwan ahad. Baiklah saudara-saudara, sekarang silahkan salah satu di antara kalian membacanya sendiri. Silahkan Anda membacanya. Man amana, kufuwan ahad, min haitsu lisanan hasanan, man khafa dzarratin khairan, an'amta walayalin ashrin, min ghairihi afuwan ghafuran, in huwa salamun hiya. Bagus. Yang kedua, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, dan ya, maka harus dibaca dengan mendengung, dan nun mati atau tanwin tersebut tidak ditampakkan atau dijelaskan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Bacaan ini disebut idgham bi gunnah. Saudara-saudara, selanjutnya perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. Min narin, min narin, jannatun na'imun, jannatun na'imun, man yaqulu, man yaqulu khairan yarahu, khairan yarahu, wa man ma'iya, wa man ma'iya adzabun muhinun, adzabun muhinun. Saudara-saudara, pada kalimat min narin nun mati bertemu dengan nun, maka nun tersebut tidak ditampakkan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya, sehingga dibaca min narin. Begitu juga pada kalimat jannatun na'imun,
Pada kalimat ini tanwin bertemu dengan nun, maka tanwin tersebut tidak ditampakkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu nun, sehingga berbunyi jannatun na'imun. Begitu juga pada kalimat mayyaqulu. Pada kalimat tersebut nun bertemu dengan ya, maka nun mati tidak ditampakkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf ya, sehingga berbunyi mayyaqulu. Begitu seterusnya. Baiklah saudara-saudara sekalian, sekarang silahkan Anda mencobanya sendiri. Silahkan Anda. Min narin jannatun na'imun man yaqulu khairan yarahu wa man ma'ya azabun muhinun min waraihim hudan wa rahmatan. Bagus. Selanjutnya, apabila nun mati bertemu dengan huruf ya dan wawu dalam satu kata, maka nun mati tersebut harus dibaca jelas dan cepat. Bacaan ini disebut idhar wajib. Saudara-saudara, selanjutnya perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. Qinwanun, qinwanun, sinwanun, sinwanun, bunyanun, bunyanun, fid dunya, fid dunya. Pada kata kinwanun, nun mati bertemu dengan wawu dalam satu kata, maka harus dibaca jelas dan cepat sehingga berbunyi qinwanun. Oleh karena itu, silahkan Anda membaca sendiri-sendiri. Anda silahkan. Qinwanun, sinwanun, bunyanun, fid dunya. Bagus. Saudara-saudara, pelajaran ketiga ialah Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam. Maka cara membacanya, suara nun mati atau tanwin harus dimasukkan ke dalam huruf ra dan lam tanpa mendengung. Bacaan ini disebut idgham bila gunnah. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Hudan lil muttaqina. Hudan lil muttaqina. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Saudara-saudara, pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah,
Alla nun mati bertemu dengan lam, maka nun dimasukkan ke dalam huruf lam sehingga berbunyi alla ilaha. Begitu juga pada kalimat ghafurur rahimun, tanwin bertemu dengan ra, maka tanwin dimasukkan ke dalam huruf ra sehingga berbunyi ghafurur rahimun. Begitu seterusnya. Baiklah saudara-saudara, sekarang silahkan Anda mencoba membaca contoh-contoh ini sendiri-sendiri. Silahkan Anda membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah ghafurur rahimun hudan lil muttaqina mir rabbihim. Bagus. Pelajaran keempat. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bacaan ini disebut iqlab. Perhatikan contoh-contoh ini dan ikutilah. Mim ba'dihi, Mim ba'dihi man ba'athahu, man ba'athahu. Saudara-saudara, pada kalimat mim ba'dihi nun mati bertemu dengan ba, maka suara nun diganti dengan suara mim sehingga berbunyi mim ba'dihi. Begitu juga pada contoh-contoh selanjutnya. Oleh karena itu silakan Anda membacanya sendiri. Anda silakan. Mim ba'dihi man ba'athahu sami'un basirun man bakhila. Bagus. Yang kelima ialah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tha, kaf, qaf, fa, dha, ta, dad, sad, shin, sin, zai, zal, dal, jim, dan ta. Maka cara membacanya harus dengan samar atau membaca nun mati atau tanwin setengah dan setengahnya untuk huruf berikutnya. Bacaan ini disebut ikhfa. Oleh karena itu perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. Lan tanalu, Lan tanalu jannatun tajri, jannatun tajri man thaqulat, man thaqulat qawlan thaqilan, qawlan thaqilan min jinnatin, min jinnatin ainun jariyatun, ainun jariyatun. Saudara-saudara,
pada contoh-contoh di bawah ini seperti pada kalimat lang tanalu terdapat nun mati bertemu dengan ta, maka cara membacanya nun mati dibaca setengah dan setengahnya untuk huruf berikutnya sehingga berbunyi lang tanalu. Begitu juga pada kalimat jannatum tajri terdapat tanwin bertemu dengan ta, maka harus dibaca setengah dan setengahnya untuk huruf berikutnya sehingga tanwin yang ada dibaca samar sehingga berbunyi jannatum tajri. Begitu seterusnya sehingga kita bisa membaca dengan baik. Sekarang silahkan salah satu di antara kalian membaca contoh-contoh yang ada pada halaman 38 ini. Silahkan Anda membacanya. Lan tanalu jannatum tajri man saqulat qawlan saqilan min jinnatin ainun jariyatun min dunihi dakkan dakkan min dhurriyatin yatiman dha maqrabatin yanzilu yawma idzin zarqan min su'in basharan sawiyan min syarrin azabun syadid yansurukum amalan salihan liman darran qauman dallina wa ma yantiqu fidyatun ta'am hum yanzuruna illa mira'an zahiran min fawqihi mukhtalan fakhuran min qawmin thamanan qalilan. Bagus. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari dan memahami bacaan nun mati dan tanwin, maka kita akan melanjutkan pelajaran tajwid berikutnya, yaitu cara membaca al. Silahkan Anda buka halaman 40. Saudara-saudara sekalian, al ada dua macam, yaitu yang disebut al-qamariyah dan al-syamsiyah. Yang pertama al-qamariyah, yaitu apabila bertemu dengan salah satu huruf 14 yang terkumpul dalam bait syair
abghi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu huruf alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Apabila al bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka cara membacanya harus diidharkan, yakni dibaca dengan jelas. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. Al-ilmu, Al-ilmu, al-aminu, Al-aminu, al-baladu, Al-baladu, alhamdu. Alhamdu. Saudara-saudara, pada kalimat al-ilmu, al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu ain, maka al dibaca jelas sehingga berbunyi al-ilmu. Begitu juga pada kalimat al-aminu, al bertemu dengan hamzah yang merupakan salah satu huruf qamariyah, maka dibaca jelas sehingga berbunyi al-aminu. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan melanjutkan al yang kedua, yaitu al-syamsiyah, yaitu apabila bertemu dengan salah satu huruf 14. Huruf-huruf tersebut ialah lam, shin, zai, dhad, sin, dal, nun, dhal, dad, ta, ra, sad, tha, dan ta. Apabila al bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka cara membacanya harus diidghamkan, yakni dibaca dengan memasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya, yang biasanya di atasnya selalu diberi tanda tasydid. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini dan ikutilah. At-tinu, At-tinu, As-sawabu, As-sawabu, As-saifu. As-saifu. Saudara-saudara, pada kalimat at-tinu, di situ terdapat al bertemu dengan huruf ta, maka bunyi al dimasukkan ke dalam huruf ta sehingga berbunyi at-tinu. Begitu juga pada kalimat as-sawabu, al bertemu dengan huruf tha, maka al dimasukkan ke dalam huruf tha sehingga berbunyi as-sawabu. Begitu seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk mengetahui kita sudah paham atau belum, silahkan salah satu di antara kalian mencoba membacanya sendiri. Silahkan Anda. At-tinu, as-sawabu, as-saifu, ar-rahmanu, at-tamru,
الضحى الذكر النمل الدراجة السنة الظلم الزخرف الشفع الليل. Bagus. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami, mempelajari dan membaca sebagian contoh-contoh yang ada pada pelajaran al ini, silahkan Anda buka halaman 42. Pada halaman 42 terdapat contoh-contoh bacaan Al-Qamariyah. Oleh karena itu silahkan salah satu di antara kalian membacanya. Coba Anda silahkan. Al-ardu Al-basiru Al-jahimu Al-hariqu Al-khairu Al-alimu Al-gharuru Al-faqiru Al-qadiru Al-kawtharu Al-masiru Al-waridu Al-hadiyatu Al-yaqinu. Bagus. Sekarang silahkan salah satu di antara kalian membaca contoh-contoh berikutnya. Silahkan Anda. Ad-dinu As-sawabu Ad-dinu Az-zihnu Ar-rahimu Az-zakatu As-sayfu As-syukru As-sabru Ad-dhamiru At-tabibu Az-zahru Al-lahmu An-nuru. Bagus. Saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami bacaan nun dan tanwin serta bacaan al, maka kita akan mempelajari ilmu tajwid berikutnya, yaitu tentang cara membaca beberapa huruf panjang yang terdapat di awal surat. Saudara-saudara, ada beberapa huruf panjang yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, silahkan saudara-saudara membuka halaman 45. Baiklah, sekarang silahkan mendengarkan baik-baik dan ikutilah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Alif Lam
Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Taha Taha Tasim mim. Tasim mim. Tasin. Tasin. Yasin. Yasin. Sad. Sad. Hamim. Hamim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Nun. Nun. Bagus. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari beberapa bagian dalam pelajaran ilmu tajwid, mulai dari nun mati atau tanwin, cara membaca al dan cara membaca huruf-huruf panjang yang ada di awal surat, maka kita akan melanjutkan pelajaran tajwid berikutnya, yaitu cara membaca waqaf atau tanda berhenti. 1. Huruf yang ada tanda baca baris 2 di atas atau fathatain. Apabila pada waqaf atau pemberhentian bacaan terdapat tanda baca baris 2 di atas atau fathatain, maka tanda baca tersebut harus dibaca seperti tanda baca baris 1 di atas atau fathah. Contoh: ajron kabiron dibaca ajron kabira. Amalan hasanan dibaca amalan hasana. Hubban jamman dibaca hubban jamma. Hal ini terkecuali bunyi tak marbutoh. Manakala tak marbutoh maka harus dibaca seperti hak. Contoh: muslimatun dibaca muslimah. Baiklah saudara-saudara, untuk mengetahui saudara-saudara sudah paham atau belum, sekarang silahkan salah satu di antara kalian mencoba membacanya sendiri. Silahkan Anda. Ajran kabira, amalan hasana, hubban jamma, muslimah. Bagus. Saudara-saudara,
Wakaf yang kedua memberhentikan huruf-huruf lain selain yang diterangkan di atas. Semua huruf pada pemberhentian kalimat atau wakaf atau diwakafkan, maka cara membacanya dengan mematikan huruf yang terakhir. Contoh, ma khalaqa dibaca ma khalaq, yarahu ahadun dibaca yarahu ahad, yu'minuna dibaca yu'minun. Baiklah saudara-saudara, sekarang silahkan Anda membacanya sendiri. Silahkan. Ma khalaq yarahu ahad yu'minun. Bagus. Saudara-saudara, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran banyak sekali, antara lain 1. Bentuk mim atau tanda mim. Maksudnya harus berhenti atau wakaf pada kata yang di atasnya terdapat tanda tersebut. Contoh pada ayat yang berbunyi fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Yang kedua, qala, maksudnya boleh disambung tetapi lebih utama berhenti. Contoh, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Tanda wakaf yang ketiga, jim, maksudnya boleh berhenti atau wakaf dan boleh pula diteruskan. Contoh, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Atau wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Tanda wakaf yang keempat, ain atau hamzah, maksudnya tanda ruku atau akhir surat atau tanda pembagian berhenti setiap hari bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran dalam jangka 2 tahun. Contoh, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tanda wakaf yang kelima, lam alif, maksudnya dilarang berhenti. Contoh pada ayat illam ra'atahu qaddarna innaha. Tanda wakaf yang keenam, sholat, maksudnya lebih utama diteruskan. Contoh, watrukil bahra rahwan innahum. Yang ketujuh, titik 3 berdampingan, maksudnya boleh berhenti pada salah satu kata yang di atasnya terdapat salah satu tanda tersebut. Contoh,
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin.